Salam, saudara-saudara, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu pasal yang sangat keras dan tajam dari Yehezkiel pasal yang ke-22. Justru karena pasal ini memuat pesan Tuhan yang sangat keras, maka hal ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Saudara, mungkin kita pernah bertanya, mengapa keadaan dunia semakin kacau? Atau apakah Tuhan peduli dengan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Maka Yehezkiel pasal 22 memiliki jawabannya. Di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan pesan penghukuman atas Yerusalem. Oleh karena dua hal, di mana terjadi penumpahan darah dan penyembahan berhala pada waktu itu. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, kerusakan itu sudah terjadi dari para pemimpin-pemimpin Israel, di mana pada waktu itu orang-orang tua tidak dihormati, orang asing, janda dan anak yatim ditindas, mereka merendahkan hal-hal kudus, orang memfitnah, bahkan menumpahkan darah, terjadi penyimpangan seksual, bahkan pemimpin-pemimpin terlibat suap, riba dan pemerasan. Dan di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29, pemimpin-pemimpin di sini adalah nabi-nabi, imam, dan pemuka-pemuka. Dan akhirnya rakyat pun ikut melakukan satu tindakan yang rusak. Saudara, hal ini menegaskan, bila kepala sudah busuk, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Kemudian di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Tuhan bertepuk tangan melihat kondisi bangsa itu, bukan karena kagum, tapi ini adalah sebuah murka. Dia berkata, "Masih kuatkah kamu bila aku bertindak nanti?" Ini adalah sebuah realita bahwa suatu kejahatan akan dihakimi oleh Allah pada waktunya nanti. Selanjutnya di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, Tuhan mengibaratkan Israel itu seperti logam yang kotor yang harus dilebur dengan api. Saudara, ini adalah sebuah penghukuman, sekaligus ini adalah sebuah pemurnian bagi bangsa itu. Di ayat yang ke-30, Tuhan mencari satu orang, tetapi ia tidak mendapatinya. Dikatakan, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok dan bertahan di lubangnya demi negeri itu di hadapanku, supaya tidak musnah, tetapi aku tidak menemukannya." Saudara, ini adalah ayat yang paling menyentuh. Tuhan cari satu orang yang berdiri di hadapannya untuk mempertahankan negeri itu, tapi tak satu pun orang yang ia dapati. Kemudian di ayat yang ke-31, penghukuman Israel tidak terhindarkan lagi. Oleh karena tak satu pun orang yang ia dapati mau berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertahankan negeri itu. Saudara, hari ini kita juga hidup di tengah dunia yang tidak semakin baik. Kekerasan, ketidakadilan, dan berhala modern seperti uang, status, bahkan pelayanan yang berpusat pada ego mungkin terjadi di sekitar kita. Kita mungkin menyaksikan pemimpin-pemimpin yang jahat, imam yang lalai, nabi palsu, dan masyarakat yang egois. Bahkan orang bernubuat palsu demi nama Tuhan untuk meraih keuntungan pribadi. Kita mungkin melihat kekudusan hidup tidak dihargai dan bahkan mungkin ditertawakan di lingkungan kita. Oleh karena nilai-nilai kekudusan tidak lagi mendapat tempat. Gereja mungkin berkompromi dengan dosa, gereja akhirnya kehilangan martabat dan pengaruhnya. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita mau menjadi bagian dari sistem yang rusak ini? Ataukah kita mau mengambil tempat sebagai orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan atas nama pribadi kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita? Jangan menunggu penghakiman turun baru kita tersadar. Saudara, Yehezkiel pasal 22 ini adalah sebuah cermin. Cermin bagi bangsa, gereja, bahkan pribadi kita sendiri. Tuhan mencari seorang yang mau berdiri di hadapannya dan tidak kompromi dengan dosa. Maukah kita menjadi bagian dari orang itu? Jangan tunggu semua orang berubah, mulailah dari diri kita sendiri.